Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MLH Channel, tempat sharing YouTuber pemula. Dan sekarang saya akan sharing terkait 8 bantuan pemerintah yang cair di bulan Desember 2022. Tonton sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, jadi 8 bantuan pemerintah yang akan cair di bulan ini, bulan Desember 2022. Yang pertama adalah BLT BBM tahap 2. Kemudian bantuan subsidi upah atau BSU. Yang ketiga yaitu PKH tahap 4. Yang keempat yaitu BNPT atau bantuan pangan non tunai. Kemudian yang kelima yaitu BLT lansia dan yatim piatu. Yang keenam BLT dana desa. Yang ketujuh insentif prakerja, dan yang kedelapan adalah BLT UMKM. Oke, kita kupas satu per satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu BLT BBM tahap kedua. BLT BBM tahap 2 sebesar Rp300.000. Pencairan BLT BBM tahap 2 sama seperti tahap 1 melalui PT Pos Indonesia Persero atau kantor pos. BLT BBM tahap 2 disalurkan periode November sampai Desember 2022. Hingga saat ini, BLT BBM tahap 2 telah tersalur kepada 3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, setara 14% dari 20,65 juta penerima. Jadi untuk BLT BBM tahap 2 ini masih 14% dari total penerima, sehingga masih ada sekitar 86% yang belum mendapatkan manfaat dari BLT BBM tahap kedua. Perlu diketahui kenapa pemerintah melakukan atau memberikan BLT BBM, dikarenakan kita tahu sendiri bahwasannya harga BBM sekarang cukup melambung tinggi. Terus kemudian yang kedua yaitu bantuan subsidi upah atau BSU. Bantuan subsidi upah atau BSU atau BLT subsidi gaji sebesar Rp600.000 masih akan dicairkan pada Desember 2022. Pencairan BSU dilakukan melalui Pos Indonesia atau kantor pos. Hingga saat ini realisasi pencairan BSU 2022 di kantor pos mencapai 2.413.742 pekerja atau setara 67,13%, sehingga masih ada sekitar 22,87% yang belum menerima BSU sebesar Rp600.000 di kantor pos. Jadi untuk BSU ini lebih ke buruh pabrik ya, nggak hanya pabrik sih, jadi untuk pekerja lah ya, intinya untuk pekerja. Dan memang ada beberapa persyaratan agar mendapatkan BSU ini, salah satunya menjadi peserta wajib BPJS. Terus kemudian yang ketiga yaitu Bansos PKH tahap keempat. Bansos PKH tahap keempat ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini dikhususkan untuk ibu hamil dan pemberian BLT-nya sebesar 3 juta per tahunnya. Kemudian aspek yang kedua yaitu pendidikan. Apabila memiliki anak SD maka 900.000 per tahun. Kemudian apabila SMP mendapatkan 1,5 juta per tahun, dan apabila SMA mendapatkan 2 juta per tahun. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kesejahteraan.
Apabila dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang cacat atau disabilitas, maka mendapatkan 2,4 juta per tahun. Untuk bantuan yang berikutnya yaitu bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Jadi bantuan pangan non-tunai atau BPNT ini itu bisa diartikan sebagai bantuan sembako. Nah, bantuan sembako ini akan disalurkan kepada 18,8 juta KPM dengan nominal bantuan sebesar Rp200.000. Jadi, sembako yang akan diterima apabila dinominalkan rupiah itu sebesar Rp200.000 ya. Jadi bukan uang tunai 200.000. Kemudian berikutnya yaitu BLT yatim piatu dan lansia. BLT yatim piatu dan lansia, untuk yatim piatu mendapatkan 200.000 per bulan, dan kemudian untuk lansia tunggal umur di atas 80 tahun mendapatkan 21.000 per hari atau 651.000 per bulan. Kemudian BLT dana desa. BLT dana desa di sini dibagi beberapa persentase. Yang pertama yaitu minimal 40% untuk BLT dana desa. Kemudian minimal 20% untuk ketahanan pangan, minimal 8% untuk desa aman COVID-19, dan sisanya untuk prioritas lainnya. Kemudian yang berikutnya yaitu bantuan insentif kartu prakerja. Besaran dan perincian insentif kartu prakerja dikutip dari Republika. 3,55 juta setiap penerima kartu pekerja akan mendapatkan paket manfaat terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang digunakan untuk membiayai berbagai pelatihan di platform digital mitra. Kemudian 600.000 per bulan insentif setelah penuntasan pelatihan pertama selama 4 bulan dan Rp50.000 per survei insentif setelah penuntasan pelatihan pertama selama 4 bulan. Kemudian yang berikutnya yaitu bantuan langsung tunai UMKM. Bantuan langsung tunai UMKM akan cair Oktober hingga Desember 2022 sebesar Rp600.000. BLT UMKM ini berasal dari anggaran belanja wajib daerah untuk pelindungan sosial. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 menyatakan dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022. Jadi untuk BLT UMKM ini lebih ditujukan bagi teman-teman yang memiliki usaha mikro atau makro ya, UMKM. Tujuannya di sini agar pemerintah bisa mencegah inflasi. Oke, demikian terkait sharing mengenai bantuan pemerintah yang cair di bulan Desember 2022. Semoga teman-teman yang memang berhak mendapatkan itu bisa benar-benar dapat bantuan tersebut ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.